Perkenalkan, nama saya Suster Maria Marta FSE dengan NIM 03202001. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Sistem saraf adalah pusat kontrol tubuh, pengaturan, dan jaringan komunikasi yang mengarahkan fungsi organ dan sistem tubuh. Pusat dari semua aktivitas mental meliputi pemikiran, pembelajaran, dan memori. Fungsi sistem saraf yang pertama menerima informasi dari dalam maupun dari luar melalui afferent sensory pathway. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat. Yang ketiga, mengolah informasi yang diterima baik di tingkat saraf atau refleks maupun di otak untuk menentukan respon yang tepat dengan situasi yang dihadapi. Yang keempat, menghantarkan informasi secara cepat melalui efferent pathway atau motorik ke organ-organ tubuh sebagai kontrol atau modifikasi tindakan. Jenis sel saraf berdasarkan fungsinya. Sel saraf yang pertama itu sel saraf sensorik atau saraf afferent yang berfungsi sebagai menerima rangsang yang datang kepada tubuh atau panca indera dirubah menjadi impuls atau rangsangan saraf dan meneruskannya ke otak. Yang kedua, sel saraf motorik atau saraf efferent. Sel saraf yang mempunyai fungsi untuk membawa impuls saraf dari pusat saraf, otak, dan sumsum tulang belakang menuju otak. Yang ketiga, sel saraf penghubung atau intermediate atau asosiasi. Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik atau menyampaikan informasi ke seluruh interneuron lain. Jenis sel saraf berdasarkan struktur. Yang pertama, unipolar. Neuron unipolar yaitu neuron yang memiliki satu buah akson yang bercabang. Neuron unipolar hanya memiliki satu uluran yang timbul dari badan sel. Misalnya neuron sensorik unipolar yang terdapat pada hewan tingkat rendah. Yang kedua, bipolar. Neuron bipolar yaitu neuron yang memiliki satu akson dan satu dendrit. Neuron bipolar memiliki dua uluran yaitu akson dan dendrit. Badan selnya berbentuk lonjong dan ulurannya timbul dari dua ujung badan sel. Contohnya pada retina atau mata, koklea atau telinga, dan epitel olfaktori atau hidung. Yang ketiga, multipolar. Neuron multipolar adalah neuron yang memiliki satu akson dan beberapa dendrit. Penyebaran neuron multipolar ini paling banyak terdapat di dalam tubuh dibandingkan dengan neuron unipolar atau bipolar. Contoh neuron multipolar adalah neuron motorik yang keluar dari sumsum tulang belakang. Yang keempat adalah sel saraf piramidal. Sel saraf piramidal yaitu bentuk sel saraf yang memiliki banyak dendrit yang tersebar di bagian sel saraf. Umumnya dalam otak, berperan sebagai interneuron, juga membentuk berkas His atau Purkinje pada nodus sinoatrial jantung. Adapun aktivitas sistem saraf sebagai berikut. Saraf pusat. Substansi pokok. Substansi kelabu atau grisea, kumpulan badan neuron terletak bagian luar. Substansi putih atau alba, kumpulan seabut saraf. Otak bagian kelabu terletak bagian luar, putih terletak bagian dalam. Sumsum tulang bagian putih terletak bagian luar, kelabu terletak bagian dalam. Sistem saraf tepi. Sistem saraf perifer berfungsi sebagai perantara komunikasi antara sistem saraf pusat dan seluruh bagian tubuh. Sistem saraf perifer berkomunikasi dengan seluruh bagian tubuh melalui saraf-saraf kepala atau cranial nerves, saraf-saraf tulang belakang spinal nerves. Sistem saraf tepi. Yang pertama, sistem saraf simpatik. Sistem kerja pada umumnya merangsang kerja organ. Contoh, pengendalian derajat vasokonstriksi di kulit, pengendalian kecepatan pengeluaran keringat, pengendalian frekuensi denyut jantung, pengendalian tekanan darah,
penghambatan sekresi dan gerakan gastrointestinalis, dan meningkatkan metabolisme sel. Yang kedua, sistem saraf parasimpatik. Sistem kerjanya pada umumnya menghambat kerja organ, contohnya mengendalikan pengfokusan mata dan dilatasi pupil. Yang kedua, mengendalikan sekresi kelenjar ludah, denyut jantung, sekresi lambung, dan sekresi pankreas. Bagian-bagian saraf tepi. Yang pertama itu ada badan sel saraf, merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf dan mengandung inti tunggal. Yang kedua, badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Akson disebut juga dengan neurin, yang merupakan serabut sel saraf yang panjang merupakan perjuluran dari sitoplasma badan sel. Di dalam neurin atau akson terdapat selaput mielin, sel sakuan, nodus Ranvier. Nodus of Ranvier adalah bagian akson yang tidak diselubungi oleh mielin yang berfungsi untuk mempercepat impuls. Sinapsis adalah titik temu antara ujung neurin atau akson dari satu neuron dengan ujung dendrit dari neuron lainnya. Setiap ujung dendrit membengkok membentuk bonggol yang disebut bonggol sinapsis atau synaptic knob. Sebelum impuls dapat menyeberangi celah sinaptik, harus diubah menjadi sinyal kimia.